Yes, berjumpa lagi dengan saya Pastor Toga Perlindungan Simanjuntak. Dan saya menyapa rekan-rekan kita, saudara-saudara yang ada di Timika, GFC, Generation for Christ. Sekian lama kita tidak berjumpa, namun saya percaya kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan di masa-masa pandemi COVID-19 ini saya percaya bahwa inilah waktunya kita mencari Tuhan, semakin tekun datang kepada Dia dan memohon permohonan-permohonan doa kita yang akan terus kita naikkan kepada Sang Raja kita. Untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, memohon berkat-berkat baru atas firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua pada sore hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tanganmu, engkau yang ada di rumah, dimanapun kau berada, siapkan hatimu untuk mendengarkan berkat-berkat yang baru dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk GFC Kota Timika yang begitu luar biasa. Kalau sampai hari ini kami mendengar dan kami mengerti bahwa pertolongan Tuhan amat nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan perintah-perintah-Mu, supaya semakin hari kami semakin mendekat kepada Engkau. Di masa-masa yang sulit ini kami percaya bahwa Tuhan berpihak kepada kami. Itu sebabnya kami percaya waktu kami mendengarkan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, bahkan dalam keadaan bimbang kami diteguhkan iman kami, dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah jawaban untuk kehidupan kami. Kami pasti mampu melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur, dan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan melawat kami. Di rumah kami masing-masing GFC Timika, kami percaya tangan Tuhan menyertai kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom GFC. Saya percaya berkat-berkat kemurahan Tuhan berlaku atas kehidupan kita semua. Nah, sekian lama kita tidak berjumpa. Saya ingat tahun lalu, mungkin di sekitar bulan Juli atau Agustus, saya bersama-sama dengan GFC Timika. Saya menikmati sekali berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam pekerjaan dan pelayanan kita bersama. Dan kalau hari ini kita mengadakan ibadah online, saya juga percaya akan ada berkat baru, kemurahan Tuhan yang baru yang Tuhan akan tunjukkan lewat masa-masa sulit ini untuk kita semua, Generation for Christ. Nah, kalau teman-teman suka dengan judul khotbah, sore hari ini saya memberikan sebuah judul khotbah untuk kita bersama-sama, yaitu Surrender to the Lord. Ya, bersama-sama dengan saya, Surrender to the Lord. Berserah kepada Allah, berserah kepada Sang Raja. Saudara-saudara, teman-teman GFC, perlu saya sampaikan kepada kita semua, ada perbedaan yang nyata antara berserah dengan menyerah. Ya, kondisi hari-hari ini memang adalah kondisi yang sulit. Negara kita mengalami kesulitan. Daerah di mana kita tinggal mengalami kesulitan. Bahkan dunia ini secara global mengalami peperangan yang sama, yaitu dengan virus COVID-19. Nah, itu sebabnya di masa-masa ini kita perlu mengerti, apakah orang Kristen, orang percaya boleh menyerah, ya, atau kita memilih pilihan yang berikutnya, yaitu berserah. Nah, perbedaan yang nyata terjadi begini. Orang yang menyerah adalah orang yang tidak akan melakukan apa-apa lagi setelah dia berkata, I'm give up, menyerah. Berbeda dengan orang yang berserah. Kalau orang yang berserah, dia menyatakan dirinya menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhannya, kepada yang dia percayai. Tetapi orang yang berserah tidak berhenti melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada dia. Jadi perbedaan yang nyata yaitu antara berserah dengan menyerah. Berserah itu dia tetap aktif, imannya tetap bekerja, dan apa yang dia bisa lakukan, dia akan lakukan di masa-masa sulit ini. Berbeda dengan orang yang menyerah. Banyak orang yang menyerah dengan keadaan. Banyak orang yang menyerah dengan COVID-19 ini. Mereka berkata, ya sudah, memang pemerintah menyarankan kita untuk work from home. Nggak boleh ke sekolah, nggak boleh pergi ke kantor, tidak boleh beribadah ataupun ke gereja. Tapi bukan berarti semua aktivitas itu tidak dilakukan.
Yang artinya begini, kalau orang yang menyerah, dia akan berkata, ya udah saya di rumah aja. Ya di rumah aja mau ngerjain apa? Mau ngapain? Berbeda dengan orang yang berserah. Sekalipun tidak boleh keluar rumah, tetapi dia tetap produktif. Bagaimana dengan hidupmu, GMC? Apakah Anda sekalipun tidak sedang pergi ke sekolah, tidak pergi ke kampus, tidak pergi ke kerja, tidak pergi beribadah ke gereja, apakah hidupmu tetap produktif? Atau Anda tidak melakukan apa-apa, menyerah? Dalam artian, ya sudah, begini-begini aja lah, terserah pemerintah. Bagaimana dengan kehidupan Anda, GFC, Kota Timika? Nah, saya hari ini kembali kepada tema yang saya akan berikan kepada kita semua, yaitu surrender to the Lord. Berserah kepada Tuhan. Apa kondisimu hari ini? Apa kondisi kita hari-hari ini? Saya mengulangi sekali lagi, bahwa semua kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Dan masa-masa sulit ini, saya percaya gereja bukan lagi bersiap-siap untuk menghadapi masa sulit ini. Tetapi justru gereja GFC, engkau akan berkata, kami siap untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Dua kondisi yang berbeda. Ada orang yang sedang mempersiapkan diri, masa sulit sudah datang tapi mau mempersiapkan diri. Tapi ada orang yang berkata, masa sulit boleh datang, tapi kami siap untuk menghadapi, bahkan melewati peperangan sulit ini. Dan kami akan melewatinya dengan kemenangan demi kemenangan. Bagaimana dengan engkau, GFC, Generation for Christ? Nah, bagaimana kondisimu? Ya, sekali lagi saya bertanya, bagaimana kondisi Anda masing-masing? Apakah engkau dalam kondisi seperti telur di ujung tanduk? Apakah engkau sedang berhadapan dengan raksasa yang besar engkau alami hari-hari ini? Apakah engkau merasa sepertinya engkau ada di sebuah tali yang hampir terputus dan hanya beberapa lagi maka engkau akan bisa terjatuh dan terlepas dan engkau nggak bisa melakukan apa-apa? Apa yang menjadi kondisimu hari ini? Saya mau katakan, GFC, masa-masa sulit ini justru adalah kondisi terbaik bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasanya untuk hidupmu. Amin. Dengar baik-baik sekali lagi, GFC. Kondisi saat ini, masa-masa sulit ini, masa-masa pandemik ini, COVID-19 ini, kondisi ini adalah kondisi terbaik bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasanya atas hidupmu. Yang setuju sama saya berkata, amin. Justru inilah masa pembuktian bahwa engkau memang orang yang berbeda, bahwa engkau adalah orang yang percaya kepada Dia, bahwa engkau adalah orang yang berharap dan tahu berserah kepada Tuhan. Seperti di ujung tanduk, seperti tali yang hampir terputus, seperti tidak punya pengharapan. Tapi justru masa-masa ini adalah masa di mana Tuhan sanggup menunjukkan betapa hebatnya Tuhanmu yang engkau percayai. Yang setuju dan percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Amin. Nah, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8, mungkin nanti saya akan potong beberapa bagian. Saya akan bacakan untuk kita semua. Surrender to the Lord. Surrender to the Lord. Ya, berkata bersama-sama saya, surrender to the Lord. Ini masa-masa untuk kita berserah kepada Tuhan. Nah, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8, dalam beberapa bagian dikatakan demikian. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Firman Allah berkata, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia berkata dengan jelas, waktu aku lemah maka aku kuat. Justru dalam kelemahanlah maka aku melihat segala yang terbaik. Kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna atas hidupmu, GFC Kota Timika. Nah, surrender to the Lord, masa-masa hands up, berserah kepada Tuhan. Mari kita berani berkata, waktu aku angkat tangan maka Tuhan turun tangan. Masa-masa ini adalah masa pembuktian. Masa-masa ini di mana kita harus semua berani mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan berkata, aku berserah. Hands up, bukan menyerah. Angkat tangan, bukti bahwa kita
berserah. Nah, apa artinya surrender to the Lord? Ya, saya bukan menyerah, tetapi saya berserah. Stop untuk berkata, berhenti sampai di sini, sebab ini di luar batas kemampuan saya. Stop untuk berkata, mungkin begini, terserah pemerintah, terserahlah apa yang mau terjadi, terserah apa yang pun mau yang terjadi, yang penting saya udah begini-begini aja. Stop untuk berkata demikian. Terserah juga untuk berkata, ikut arus saja. Stop. Justru kita harus berkata hari-hari ini, kuasa Tuhan dinyatakan atas kita. Amin. GFC, bagaimanapun keadaanmu, percayalah Tuhan pasti menjaga, melindungi engkau. Nah, surrender to the Lord, saat dimana kita tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia atau diri kita sendiri, tetapi kita mengandalkan kekuatan Allah. Amin. Berserah itu berarti kita tidak lagi mengandalkan apa yang kita miliki. Kita tidak lagi mengandalkan orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak lagi mengandalkan masa lalu kita. Kita tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Tapi masa kita berserah, surrender to the Lord, itu masa di mana kita harus menyerahkan semuanya dan mempercayakan hanya kepada Raja kita. Amin. Nah, dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, saya tunggu, Bapak Ibu boleh buka, GFC engkau boleh buka Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, kita percaya kekuatan Tuhan ada atas kita. Firman Allah berkata demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Amin. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupanmu, GFC? Ya, lalu dikatakan berikutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara, seharusnya kita bersuka cita mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Jelas dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang tidak menyerah. Diberkatilah orang yang hidupnya berserah. Dan firman Allah berkata, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Justru di masa-masa ini, di masa-masa sulit ini, GFC dengar baik-baik, engkau menunjukkan bahwa engkau berbuah. Engkau menunjukkan bahwa engkau ditanam di tepi aliran air, di tepi air. Engkau tidak akan berkekurangan, engkau tidak akan mengalami kesusahan-kesusahan, engkau tidak akan mengalami hal-hal yang menyulitkan hidupmu secara iman. Engkau akan berkata bahwa dengan imanku aku percaya, aku akan terus menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Jelas lihat perbedaannya? Berserah dengan menyerah. Surrender to the Lord itu berarti andalkan Tuhan. Amin. Masa-masa pandemik ini baru berjalan 3-4 bulan ini. Tapi kita jelas tahu bahwa pemerintah juga berkata masa-masa sulit ini mungkin akan berakhir di bulan Agustus, bisa juga sampai ke bulan Desember, mungkin juga tahun depan. Tapi justru di masa-masa ini saya mau tantang GFC, engkau menghasilkan buah bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan
Allah. Ya, dalam Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 berkata demikian. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Jadi jelas harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Janganlah mengandalkan teman. Ya, jangan saudara. Janganlah percaya kepada teman, kata firman Allah. Bukan berarti kita saudara seiman tidak boleh saling percaya, bukan. Tetapi banyak orang akhirnya karena saking percayanya, sangat percayanya kepada temannya, akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Semuanya biar aja teman yang urus. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Ya. Lalu berikutnya, Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan apakah ia dapat dianggap? Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan berharap kepada manusia. Masa-masa sulit ini, masa-masa kita menyerah kepada Tuhan. Surrender to the Lord. GFC, saya kenal keunikan daripada GFC, ya, Generation for Christ. Saya beberapa kali datang dalam KKR yang saudara-saudara adakan. Saya melihat bahwa unik dari berbagai macam latar belakang dan banyak anak-anak muda yang ada di sana. Saya percaya ini masa-masa yang nggak menyenangkan buat engkau, saya percaya. Karena di masa-masa ini anak-anak muda yang suka kumpul-kumpul, suka duduk bersama, nongkrong-nongkrong bersama, bahkan beribadah bersama-sama, kumpul dalam ibadah-ibadah GFC. Wah, senang, sukacita bersama-sama. Masa-masa ini nggak mudah untuk engkau tinggal diam di rumah. Tapi saya mau berkata, sekalipun engkau berada di rumah GFC, engkau generasi bagi Tuhan, Generation for Christ. Sekalipun engkau tidak bisa keluar dari rumah, seperti apa yang disarankan oleh pemerintah kita, engkau tetap produktif, engkau tetap menghasilkan buah, tidak melihat masa-masa kering. Engkau ditanam di tepi aliran air, di tepi air, batang yang hijau, kata firman Tuhan. Engkau akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Coba bayangkan saudara, hembusan napas baru ini selesai. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan andalkan manusia. Manusia itu siapa? Yang pertama adalah dirimu sendiri. Jangan lihat kehebatan-kehebatanmu. Mungkin engkau berkata, aku kan pegawai negeri, aku kan mahasiswa, aku kan masih muda, aku kan masih begini. Banyak alasan untuk kita akhirnya terjerumus jatuh dalam pikiran-pikiran bahwa kita kuat karena diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau menunjukkan kekuatannya di masa-masa sulit ini untuk kita semua. GFC tetap menghasilkan buah bagi kerajaannya. Nah, Mazmur pasal 33 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Hari ini kita cukup banyak ayat, ya. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Firman Allah berkata demikian. Ikuti saya bersama-sama. Kalau Anda bisa membuka Alkitabmu di rumah GFC, dengar baik-baik. Firman Allah berkata, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Apa? Seorang raja. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ya. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Pilihan ada padamu, berserah atau menyerah. Ya, berserah atau menyerah. Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju kepada GFC yang takut akan Dia. Mungkin aja juga, saya mohon maaf ya, mungkin ada GFC, Generation for Christ yang ada di Timika yang merasa dia hebat. Tapi saya berharap tidak ada, tapi mungkin saja bisa terjadi. Tapi takutlah akan
Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada GFC, engkau yang takut akan Dia. Kepada GFC yang berharap kepada kasih setianya. Kasih setiamu yang kurasakan. Kita suka lagu ini ya. Lagu ini cukup lama, dari tahun 90-an. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Saudara-saudara, kalau kita ingat masa-masa perjuangan kita, masa-masa dulu kita melewati masa-masa sulit kita. Dulu waktu kita mengalami kesulitan, Tuhan ada. Di titik-titik nadir dalam kehidupan kita, Dia hadir. Dan di masa-masa pandemik ini pun, saya percaya GFC dengar baik-baik. Tuhan hadir. Rasakan kasih setianya. Rasakan kebaikannya yang dinyatakan kepada engkau setiap waktu dan setiap saat. Engkau akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Amin. Amin, GFC, dimanapun engkau berada. Lalu dalam 2 Tawarik, ya, karena kita bicara tentang surrender to the Lord, penyerahan. Saya banyak buka ayat-ayat tentang penyerahan. 2 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 9. Firman Allah berkata demikian. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya lebih besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Dengar. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Peperangan ini milik Tuhan. Masa-masa sulit ini milik Tuhan. Dengar baik-baik. Dia Alfa, Dia Omega. Dia yang awal, Dia yang akhir. Sejak manusia diciptakan, sejak dunia ini diciptakan, Dia merencanakan untuk saya dan saudara GFC, dengar baik-baik. Engkau akan menikmati kebaikannya, menikmati kasih setianya, menikmati kemurahannya karena engkau bersandar kepadanya. Pilihannya ada pada Anda. Ya, apakah engkau menyerah atau berserah? Sekalipun engkau tidak pergi kemana-mana, engkau tetap produktif, engkau tetap menghasilkan buah, engkau tetap berbuah. Dalam segala keadaan, engkau menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Amin, GFC. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Itu sebabnya saya katakan masa-masa ini justru masa-masa pertobatan, betul. Masa-masa kita akan melihat banyak orang yang datang kepada Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi dengar, gereja, engkau harusnya sudah siap untuk masuk di masa-masa ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, ya, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bukan waktunya untuk kita bersungguh-sungguh sekarang. Oke, boleh saja itu terjadi. Kalau engkau memang belum bertobat di masa-masa dulu, di masa pertobatan, ya bersyukur. Tapi saya akan sangat-sangat memberi respect luar biasa untuk GFC. Kalau engkau adalah orang yang dikatakan dalam firman Tuhan ini melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Justru kelimpahan kekuatan Allah dilimpahkan kepada Anda, kepada kita semua di masa-masa sulit ini. Justru disinilah kita membuktikan benar Dia Tuhan kita yang hidup. Kemarin kita baru melewati masa-masa Paskah. Kita nyanyi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Surrender to the Lord. Berserah kepada Tuhan. Memberi diri ditaklukkan Kristus. Ya, memberi diri takluk kepada kuasa Allah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Surrender to the Lord. Berserah. Dia Jehovah Jireh. Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Ya, saya ingat sebuah pujian lama berkata, Dialah Allah yang menyembuhkan.
Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Amin. Allah yang mencukupkan. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 33. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara baca di rumah, ya. Dia berkata bahwa janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Itu Alkitab berkata demikian. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, katanya demikian. Akan apa yang hendak kamu pakai, jangan khawatir. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan? Tapi kita seringkali mementingkan makanan daripada hidup kita. Sumber segala kehidupan adalah Yesus. GFC dengar baik-baik. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Amin. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Ya. Siapakah di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja daripada jalan-jalan hidupnya? Ya. Jelas. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Alkitab berkata, perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? GFC Jakarta, saya berdoa kita adalah orang yang percaya kepada Dia. Janganlah kamu khawatir tentang hal apapun juga. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tapi banyak orang yang lebih mengejar makanan hari-hari ini. Hidup itu Kristus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jangan tinggalkan Kristus di masa-masa sulit ini. Justru Dia mau menunjukkan kemuliaannya di masa-masa saat ini. Ya. Lalu firman Allah berkata di ayat yang ke-31. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi ayat 31 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. GFC, Tuhan tahu bahwa GFC engkau memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang membuat dunia ini manusia khawatir, firman Tuhan bilang begini, kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang mengkhawatirkan hidupmu ditambahkan kepadamu. Datang kepadamu, Tuhan menyediakan. Amin. Itu sebabnya Allah yang mencukupkan. Dia mencukupkan segala sesuatu. Berserah di masa-masa sulit ini. Ya, berserah kepada Dia di masa-masa sulit ini. Nah, saat kita tidak lagi berjalan di jalan kita sendiri, surrender to the Lord berarti di saat dimana kita tidak lagi berjalan di jalan kita sendiri. Berserah itu artinya, tetapi di jalan kemenangannya, di jalan yang Allah tuntun untuk kita berjalan. 2 Korintus pasal 14 ayat 17, sedikit saja. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin. Dia yang membawa kita kepada jalan kemenangannya. Amsal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir untuk kita semua, GFC dengar baik-baik. Ya, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Yuk sama-sama kita buka. Saya nggak akan perpanjang lagi. Ya, udah buka semua? Yesaya pasal 55 ayat ke-9 berkata, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mau pilih mana?
berserah atau menyerah. Mau pilih berpikir dengan cara berpikir manusia, mengandalkan kekuatanmu, atau mengandalkan Tuhan dalam penyerahanmu. Jadi surrender to the Lord. Berserah kepada Tuhan. Give up, berkata, ya Tuhan, hanya Engkau yang kupercayai. Surrender to the Lord. Berserah adalah saat GFC kita semua tidak lagi berjalan di jalan kita sendiri, tetapi di jalan kemenangannya. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Sore ini dari tempat yang jauh, dengar baik-baik GFC Timika, dimanapun engkau berada, di rumahmu masing-masing, kau bangkit berdiri, datang menghadap Tuhan, mengucap syukur, karena penyerahanmu lah yang akan menyelamatkan engkau. Saat dimana kita tidak lagi berjalan dengan cara berpikir kita. Kita tidak lagi berjalan di jalan-jalan yang kita ingini secara daging kita. Kita memilih untuk berjalan dalam penyerahan kita, berserah kepada Dia. Berdiri di jalan kemenangannya. Maka engkau akan melihat masa-masa sulit ini, kemuliaannya, kuasanya dinyatakan atas engkau. Saya akan berdoa untuk GFC, untuk kita semua. Datang kepada Tuhan, mohon berkat, mohon ampun, mohon pemulihan. Mohon kemurahan Tuhan ada atas hidupmu. Hamba melepaskan berkat baru untuk GFC Tuhan. Generation for Christ. Dari tempat yang jauh ini, biarlah kiranya kemurahan Tuhan nyata. Waktu aku lemah, maka aku kuat. Justru dalam kelemahanku lah kuasamu dinyatakan. Terjadi atas semua jemaat Tuhan yang ada di GFC Timika. Hamba berdoa dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saat ini yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami kekurangan akan mengalami berkat-berkat baru dan mengalami kelimpahan dari Sang Raja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dimulai dari gembala yang ada, turunlah berkat kemurahan Tuhan, turunlah kasih Tuhan, turunlah kemurahan Tuhan, urapan baru Tuhan siapkan dimulai dari Bapak Gembala yang ada dengan keluarga, para pekerja-pekerja yang ada, pelayan-pelayan yang ada, sampai semua jemaat yang ada di Generation for Christ Timika mengalami berkat Tuhan dan menjadi berkat. Sebab jemaat ini adalah jemaat yang tahu untuk berserah, bukan menyerah. Sekalipun tidak keluar dari rumah, tidak bekerja, tidak harus pergi ke tempat bekerja, tidak harus berkuliah, tidak harus pergi ke sekolah, tapi tetap menghasilkan buah produktif bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Terbukalah pintu-pintu yang baru, yang tertutup terbukalah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kemurahan Tuhan ada atas Generation for Christ yang ada di kota Timika. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua kita GFC, dengan rasa kita percaya kepada Tuhan, kita sama-sama berkata, Amin.